bersama dengan saya Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLB kelas 3B. Pada video yang sebelumnya saya kan sudah membahas tentang materi definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, karakteristik tunanetra. Sedangkan pada video ini saya akan membahas tentang dua materi, yakni yang pertama adalah penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Kemudian yang kedua, penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Materi yang pertama yakni dibagi menjadi 3 bagian. 1. Masa prenatal atau sebelum kelahiran. 2. Masa perinatal atau natal, atau juga biasanya disebut masa saat kelahiran. Kemudian yang ketiga, masa postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian materi yang kedua juga dibagi menjadi 2 bagian, yakni 1. Buta bawaan atau congenital blind atau CB. Kemudian yang kedua adalah buta didapat atau adventitiously blind. Materi pertama bagian ke-1 yakni masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Secara ilmiah, ketunanetraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor dari dalam diri anak itu sendiri atau disebut internal, dan juga faktor dari luar anak itu sendiri atau eksternal. Sedangkan beberapa faktor penyebab ketunanetraan menurut Peter Mason yakni yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini adalah faktor dari keturunan. Penyebabnya adalah retinitis pigmentosa, yaitu penyakit mata pada retina. Penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya kondisi dari retina mata. Gejala pertamanya adalah mata sukar melihat pada malam hari. Kemudian juga diikuti oleh hilangnya penglihatan perifera. Penglihatan perifera ini penglihatan dari samping. Kemudian faktor yang kedua yaitu perkawinan sedara atau biasanya disebut incest. Secara medis, perkawinan sedara dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan, entah itu perkawinan antara adik dengan kakak, anak dengan ayah, anak dengan ibu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus leptospirosis. Virus leptospirosis ini berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella atau juga campak Jerman. Kemudian terkena virus retolacta fibroplasia atau RLF. Maka dari itu seorang ibu hamil harus benar-benar bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya maupun juga menjaga kebersihan dari dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah faktor gangguan genetik. Gangguan genetik ini dapat terjadi akibat terjadinya kelainan kromosom atau juga dalam proses transformasi mengakibatkan terjadinya keracunan darah atau disebut toksemia. Kemudian ada juga kelompok faktor yang beresiko tinggi atau disebut happy stroke. Yakni faktor ini terjadi pada usia kehamilan muda sekitar usia belasan tahun atau juga usia yang terlalu tua yakni di atas 40 tahun. Yang pertama kehamilan pada usia yang terlalu muda. Jadi ketika wanita hamil pada usia sekitar belasan tahun ini dapat memungkinkan ia dapat mengalami kondisi seperti stres, depresi, bahkan juga bisa mengalami baby blues. Kemudian kelompok faktor yang beresiko tinggi yang kedua yakni kehamilan pada wanita berusia sekitar 40 tahun ke atas.
Pada dasarnya, kondisi fisik atau tubuh dari wanita usia sekitar 40 tahun ke atas ini mulai mengalami kelemahan atau lemah. Ya, jadi tidak sekuat pada usia di bawah 40 tahun. Nah, jikalau wanita pada usia tersebut hamil, kemungkinan ia akan rentan mengalami suatu kondisi yang tidak baik atau akan terjadi masalah pada kondisi janinnya. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah keracunan saat kondisi hamil. Jadi, keracunan pada saat kondisi hamil ini diakibatkan karena janin yang kekurangan vitamin atau bisa juga kelebihan vitamin. Nah, kan hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi kesehatan si ibu dan juga kesehatan dari janinnya. Asupan gizi yang dimakan oleh ibu hamil akan ditransformasi ke janin atau akan diserap oleh janin. Sedangkan yang kelebihan vitamin ini adalah akibat dari kelebihan zat besi atau timbal. Misalnya dari hewan laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa terjadinya keracunan pada saat hamil akibat penggunaan obat-obatan. Kemudian faktor yang keenam adalah penyakit menaun. Nah, penyakit menaun ini yakni seperti penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, penyebab dari terjadinya TBC adalah dari sanitasi lingkungan yang kurang memadai, kemudian juga bisa dari lingkungan yang kotor. Nah, selanjutnya faktor yang ketujuh yakni infeksi karena penyakit kotor. Yakni misalnya penyakit kelamin seperti sifilis. Jadi organ kelamin yang terkena infeksi penyakit sifilis ini dapat menyebabkan tubuh ibu ini menjadi lemah dan mudah terserang penyakit lainnya. Kemudian faktor yang kedelapan adalah faktor dari virus Toxoplasma gondii. Nah, virus ini adalah virus yang berasal dari binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering kemudian tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus. Virus Toxoplasma ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan dapat mengalami kebutaan atau autis berat, juga bisa mengakibatkan bayi dilahirkan tanpa memiliki tengkorak. Nah, kemudian faktor yang ke-9 yakni faktor resus atau RH. Jika kelainan resus ini terjadi pada sang ibu, maka menyebabkan kondisi janin di dalam kandungan si ibu akan mengalami gangguan dalam proses perkembangannya dan juga dapat mengalami kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak dari si janin akan terganggu. Nah, lalu faktor yang ke-10 adalah pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik ini bisa berupa shock atau kaget akibat terjadinya ketegangan pada saat kehamilan sebelumnya. Misalnya yakni sindrom baby blues. Nah, kemudian yang ke-11, faktor yang ke-11 yakni penggunaan dari sinar X. Jadi radiasi dari sinar X ini adalah USG ya, dari USG yang berlebihan. Jika kelebihan dalam penggunaan sinar X dalam USG akan berdampak pada kondisi janin atau janin akan mengalami kelainan-kelainan tertentu. Tidak hanya dari sinar X dari USG saja, tetapi juga bisa berasal dari terkena paparan sinar X dari alat-alat pabrik yang dapat merusak sel kromosom dari si janin. Kemudian bagian yang kedua yakni masa saat perinatal atau natal atau juga disebut saat kelahiran. Saat pada masa perinatal ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni kerusakan pada saraf mata pada saat waktu persalinan karena terjadinya benturan dari alat-alat atau benda-benda keras. Kemudian juga bisa ibu mengalami penyakit gonore atau sifilis pada saat proses kelahiran.
Kemudian juga bisa infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air. Kemudian yang kedua yakni kelahiran sungsang. Nah, kelahiran sungsang adalah kelahiran di mana bayi ini lahir dalam kondisi bukan kepala dulu yang keluar atau kepala bayi tidak berada di bawah. Jadi biasanya si ibu ini dianjurkan untuk melakukan operasi sesar. Nah, karena jika si ibu melahirkan dalam posisi bayi yang sungsang, maka akan mengakibatkan bayi ini mengalami kecacatan, bahkan terjadinya kematian pada si bayi. Nah, kemudian yang ketiga, yakni bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir cepat dari usia kelahiran normal. Nah, secara teori, bayi yang lahir pada usia tersebut bisa mengalami kecacatan. Nah, selain itu, bayi yang lahir dalam kondisi prematur ini juga mengalami perkembangan otak yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya yang keempat, yakni bayi postmatur. Nah, bayi postmatur adalah bayi yang terlalu lama berada di dalam kandungan, yakni sekitar usia 10 bulan lebih. Nah, terjadinya postmatur tersebut dapat mengakibatkan bayi yang dilahirkan mengalami kelainan atau kecacatan. Hal ini terjadi karena air ketuban si ibu pecah, jadi berdampak pada kondisi bayi, misalnya terminum oleh bayi atau juga masuk ke dalam telinga. Ini atau faktor yang kelima adalah masa perinatal atau kekurangan oksigen atau aranatal naksia, yaitu kondisi bayi ketika lahir itu tidak dapat langsung menghirup oksigen. Jadi air ketuban ibu masuk ke dalam paru-paru dan menutupi jalan pernafasan dari janin. Nah, kemudian yang keenam yaitu proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses kelahiran yang lama ini membutuhkan bantuan alat-alat medis seperti kop, alat vakum, tang atau forceps, dan lain-lain. Nah, alat bantu vakum dan tang atau forceps ini bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. Kemudian juga bisa terjadinya pendarahan pada ibu, yakni akibat placenta previa. Nah, kemudian faktor yang ketujuh yakni tulang ibu yang tidak proporsional atau secara medis disebut disproporsi cefalopelvic. Artinya, kondisi ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang panggul atau tulang pelvik ini dapat menekan kepala bayi saat terjadinya proses kelahiran. Kemudian kita lanjut ke bagian masa pasca natal atau postnatal atau terjadinya kelainan setelah bayi dilahirkan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan di masa bayi. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC. Kemudian juga bisa karena virus meningitis, diabetes mellitus, lalu demam tinggi yang mengakibatkan kejang-kejang atau step, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, yakni kekurangan zat makanan, gizi atau nutrisi. Nah, gizi dan nutrisi ini sangat diperlukan untuk bayi karena zat dan nutrisi ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan otak dan juga organ-organ penting lainnya. Nah, oleh karena itu, ibu pada saat hamil maupun sudah melahirkan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang ketiga adalah akibat terjadinya kecelakaan. Jadi bayi di usia yang sangat rentan ini sekitar usia 0 sampai 4-5 tahunan ini memang harus benar-benar dijaga. Jadi orang tua ini harus benar-benar mengawasi si anak ketika ia sedang bermain ataupun beraktivitas. Nah, jika terjadi benturan yang terkena mata atau juga bisa jatuh dari ketinggian, kemudian
karena memainkan benda-benda yang tajam, itu juga bisa mengakibatkan anak menjadi kelainan atau kecacatan. Lalu yang keempat, yakni keracunan. Ini misalnya racun yang masuk ke dalam tubuh, seperti cairan-cairan yang berbahaya yang tidak bisa dikonsumsi. Ini misalnya pewangi lantai atau pembersih lantai, kemudian penyemprot nyamuk, dan lain-lain. Jadi pewangi lantai atau penyemprot nyamuk ini diletakkan di sembarangan tempat dan akhirnya diminum oleh si anak. Nah, kemudian racun juga dapat disebabkan dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, seperti makanan yang sudah kadaluarsa atau basi, dan makanan yang mengandung zat psikoaktif yang akhirnya racun tersebut menyebar ke dalam tubuh dan bisa menyebar atau bisa dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan atau kelainan. Kemudian yang kelima adalah mengalami kelainan mata karena penyakit mata. Misalnya terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, yakni ada xerophthalmia. Jadi xerophthalmia menyerang pada anak-anak yang kekurangan vitamin A. Kemudian yang kedua adalah penyakit trakoma. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, kemudian yang ketiga adalah katarak. Nah, katarak adalah penyakit mata yang menyerang bagian lensa mata sehingga lensa mata tersebut menjadi keruh. Nah, kemudian yang keempat adalah penyakit glukoma. Nah, glukoma adalah penyakit mata karena bertambahnya cairan mata sehingga pada bola mata ini tekanan udaranya meningkat. Lalu yang kelima adalah penyakit diabetik retinopati, yakni gangguan pada bagian retina yang disebabkan karena diabetes mellitus. Jadi retina ini dipenuhi dengan pembuluh-pembuluh darah yang berdampak pada kerusakan sistem sirkulasi hingga pada pusat penglihatan. Yang keenam, yakni macular degeneration. Yakni macular degeneration ini akibat darah dari tengah pada retina mata secara berangsur-angsur semakin memburuk. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah retinopathy of prematurity. Nah, penyakit ini dialami oleh anak yang lahir prematur. Nah, pada saat dilahirkan prematur, jadi dia memiliki potensi penglihatan yang kurang ya. Jadi karena bayi prematur ini akan ditempatkan di inkubator yang mana akan terjadi perubahan kadar oksigen. Jadi perubahan kadar oksigen tersebut mengakibatkan pertumbuhan darah pada bayi tidak normal sehingga dapat menimbulkan luka pada bagian matanya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yakni penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Nah, penyebab terjadinya kelainan mata ini juga bisa tergantung pada lokasi geografis, kemudian pada status sosial ekonomi, dan juga bergantung pada usia. Nah, misalnya beberapa kota dengan kondisi cuaca yang panas, kemudian kurangnya pepohonan, jadi mengakibatkan daerah tersebut menjadi kering dan tandus. Nah, daerah yang kering ini biasanya banyak terjadi penyakit mata, yakni penyakit mata jenis trakoma. Nah, penyakit mata jenis trakoma ini adalah penyebab utama timbulnya kebutaan pada negara yang berkembang. Sedangkan di negara barat justru penyakit jenis degeneratif adalah penyebab utama dari kebutaan. Contoh penyakit diabetes, kemudian glukoma, katarak merupakan penyebab umumnya. Nah, hal tersebut terjadi akibat pola hidup yang kurang sehat. Selain itu, hal yang berpengaruh lain adalah juga dari bertambahnya usia, seperti terserang penyakit makula degenerasi, kemudian retinoblastoma. Nah, ini merupakan akibat kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin bertambah. Kemudian juga bisa
dari faktor gaya hidup, misalnya pola tidur yang tidak teratur, kemudian mata dipaksa untuk terus-menerus bekerja, juga mata yang melihat cahaya yang terlalu terang. Kemudian juga bisa akibat overdosis obat. Nah, penyakit-penyakit yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya kelainan mata, yakni yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang mengenai seluruh badan manusia yang mengalir melalui aliran darah. Jadi pada organ mata, kasus ini dapat mengakibatkan penyakit retinopatia katarakta. Penyakit ini akan semakin meningkat atau semakin parah sesuai dengan lamanya penyakit. Nah, lalu penyakit yang kedua adalah hipertensi. Kasus ini mengakibatkan arteri ostik erosit mengalami penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah, gejalanya yakni ekstubasi dan terjadi pendarahan retina yang menyumbat arteri atau vena centralis pada retina. Kemudian yang ketiga adalah penyakit oftalmopati endokrin. Nah, oftalmopati endokrin adalah kelainan endokrin ya. Kelainan endokrin ini dapat menyebabkan kelainan mata dan akhirnya kasus ini akan menyebabkan kesulitan dan kekurangan atau juga bisa kelebihan sirkulasi darah pada tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata sehingga kondisi mata menjadi lebih menonjol dan kelopak mata tidak tertutup rapat seperti pada kondisi mata normal yang biasanya. Lalu yang keempat yaitu infeksi sistematik. Infeksi sistematik adalah penyakit mata yang disebabkan oleh virus penyakit atau jamur yang dibawa oleh serangga dan menyerang selaput mata. Jadi jika penyakit ini berkembang di dalam mata akan dapat menyebabkan terjadinya kebutaan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah penyakit radang konjungtiva atau juga disebut konjungtivis gonorrhoeae. Nah, penyebab penyakit ini adalah infeksi karena tuberkulosis atau TBC, kemudian juga karena penyakit kelamin, alergi diferi yang akan terjadi radang pada kornea, kemudian karena rematik, sifilis, lalu juga terjadinya peradangan pada retina dan koroid, kemudian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kelainan genetik. Kelainan genetik banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis, terutama pada kasus perkawinan sedarah. Nah, kelainan genetik ini juga bisa disebut dengan kelainan distrofi kornea keratokonus. Nah, umumnya kelainan ini tidak dapat diobati. Nah, berikutnya yang ketujuh, yakni kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata dan juga bisa sampai terjadinya kebutaan. Nah, gejala-gejalanya yakni seperti buta senja akibat kelainan sel-sel potang retina. Kemudian kekurangan vitamin A ini juga menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga berakibat kekeringan pada konjungtiva atau pada kornea dan dapat mengakibatkan kornea ini mudah terluka atau mengalami ulkus. Dan mata juga menjadi lebih menonjol. Kemudian yang kedelapan yakni trauma. Penyebab dari trauma adalah berasal dari benda tajam, misalnya mainan pisau-pisauan, mainan panah-panahan, dan lain-lain. Kemudian juga bisa trauma dari benda tumpul, seperti terbentur meja atau kursi, kemudian tidak sengaja jatuh, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa trauma dari sinar X yang terlalu sering, misalnya melakukan USG yang berlebihan atau terpapar sinar X dari alat-alat pabrik. Nah, setelah itu juga bisa trauma akibat melihat sinar terlalu tajam atau terang.
Nah, juga bisa trauma dari zat kimia seperti cairan asam pekat yang sangat reaktif atau obat-obatan dengan kandungan kimia yang sangat berbahaya. Kemudian juga bisa dari trauma benda asing yang masuk ke dalam mata. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kelainan mata. Lalu yang terakhir, yakni trauma listrik. Ini akibat dari memegang kabel yang dialiri oleh listrik. Nah, cukup sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.